Belakis adalah seorang pembunuh berantai dari Hungaria. Dia diperkirakan telah membunuh setidaknya 23 wanita muda dan 1 pria. Dan dalam aksinya, Belakis bereksperimen dengan para korbannya, yaitu berusaha mengasinkan tubuh para mayat. Yang mana mayat-mayat itu ditaruh di dalam drum logam besar yang dia simpan di tanah miliknya. Belakis lahir di Izak, Austria-Hungaria, dari pasangan Janoskis dan Verona Varga. Di usia muda, Belakis mungkin memiliki hubungan incest dengan ibunya sendiri. Dan sebagai seorang pengrajin, Belakis tinggal di Cinkota, yang mana kota ini dulu adalah sebuah kota dekat Budapest, namun sekarang menjadi lingkungan di dalam kota itu sendiri, yaitu sejak tahun 1900. Belakis juga bertindak sebagai seorang peramal amatir dan konon menyukai praktik okultisme. Belakis menikah 2 kali dan memiliki 2 orang anak, yaitu Aranke dan Ilonka. Lalu pada tahun 1912, yaitu masa Perang Dunia I, Belakis mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga bernama Nyonya Jakubek setelah istrinya dilaporkan meninggalkannya demi seorang kekasih yang lain. Nyonya Jakubek memperhatikan bahwa Belakis berkorespondensi atau mencari sejumlah wanita untuk asistennya. Biasanya hal ini melalui sebuah iklan surat kabar yang menawarkan jasanya baik sebagai agen matrimonial atau seorang peramal. Dan terkadang Belakis juga membawa wanita tersebut satu persatu ke dalam rumahnya. Namun, pengurus rumah tangganya hanya memiliki sedikit kontak dengan para wanita yang dibawanya tersebut. Belakis tidak pernah berhubungan intim dengan tetangganya, meskipun dia sangat disukai atau populer untuk mereka. Bahkan, penduduk kota juga memperhatikan bahwa Belakis telah mengumpulkan sejumlah drum logam, dan ketika polisi kota menanyainya tentang drum yang dikumpulkannya tersebut, dia memberitahu bahwa dia mengisinya dengan bensin untuk mempersiapkan penjatahan atau stok bahan bakar untuk perang yang akan datang. Ketika Perang Dunia I dimulai pada tahun 1914, Belakis menjalani wajib militer dan meninggalkan rumahnya dalam perawatan Nyonya Jakubek. Kemudian, pada Juli 1916, polisi Budapest menerima telepon dari atasannya tentang perang, bahwa mereka membutuhkan bahan bakar cadangan. Dan kebetulan, polisi mengingat di daerah terdekat ada yang memiliki 7 drum logam yang katanya berisi bahan bakar, yaitu milik Belakis. Maka tak pikir panjang, polisi pun datang ke tempatnya Belakis bersamaan dengan tentara yang kekurangan bahan bakar tersebut menuju ke rumahnya. Dan setelah ketemu drum-drum besar itu, polisi pun mencoba membuka drum. Namun, aneh, tercium bau yang mencurigakan dari dalam drum. Kepala detektif Karolinagi memimpin penyelidikan dan membuka salah satu drum milik Belakis, yang mana tentu saja aksi tersebut mendapat protes keras dari Nyonya Jakubek. Dan setelah dibuka drum tersebut, di sana mereka menemukan tubuh seorang wanita yang dicekik. Begitu juga dengan drum lainnya, berisi tubuh dalam keadaan yang mengerikan. Penemuan mengejutkan ini, maka investigasi pun berlanjut. Dan pencarian di rumah Belakis ditemukan total 24 mayat. Polisi Nagi memberitahu militer bahwa mereka harus segera menangkap Belakis jika dia masih hidup. Namun ada juga kemungkinan bahwa Belakis adalah seorang tawanan perang. Polisi Nagi juga menangkap Nyonya Jakubek dan meminta layanan pos untuk menahan kemungkinan surat kepada Belakis. Hal itu untuk mencegah kemungkinan jika saja Belakis memiliki kaki tangan yang dapat memperingatkannya di tempat lain. Polisi Nagi awalnya curiga bahwa Nyonya Jakubek mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan tersebut, terutama karena Belakis telah meninggalkan uangnya dalam surat wasiatnya. Namun, Nyonya Jakubek meyakinkan polisi bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pembunuhan itu. Kemudian, Nyonya Jakubek menunjukkan kepada para polisi sebuah ruangan rahasia yang terkunci, milik Belakis, yang dikatakan padanya untuk tidak boleh dimasuki siapapun. Ruangan itu penuh dengan rak buku dan memiliki meja yang berisi sejumlah surat, yaitu surat-surat tentang hubungan Belakis dengan 74 wanita, dan juga terdapat sebuah album foto. Di ruangan itu juga banyak buku yang membahas tentang racun dan juga teknik pencekikan. Dan dari surat-surat itulah polisi Nagi menemukan beberapa petunjuk. Surat-surat tertua berasal dari tahun 1903 dan menjadi jelas bahwa Belakis menipu para wanita tersebut. Usia korbannya kebanyakan setengah baya, yang mana dalam kondisi mereka sedang mencari pasangan hidup yang
untuk pernikahan. Sedangkan Belakis, dia telah memasang iklan di kolom pernikahan di beberapa surat kabar untuk mencari pasangan. Targetnya yaitu terutama wanita yang tidak memiliki kerabat yang tinggal di dekatnya dan tidak tahu siapapun yang akan segera menyadari kehilangan mereka. Belakis merayu mereka dan meyakinkan mereka untuk mengiriminya uang. Bahkan, polisi juga menemukan catatan pengadilan lama yang menunjukkan bahwa dua korbannya telah menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Belakis. Dan mereka mulai mengajukan proses ke pengadilan karena Belakis telah mengambil uang dari mereka. Lalu tiba-tiba kedua perempuan itu menghilang dan kasusnya pun telah dihentikan begitu saja. Dan setiap wanita yang datang ke rumah Belakis, mereka akan dibunuh dengan cara dicekik. Kemudian Belakis akan mengasinkan mayat mereka dalam alkohol dan menyekelnya dalam drum logam kedap udara. Dan bukan hanya itu, bahkan polisi pun menemukan bahwa mayat-mayat tersebut memiliki bekas tusukan di leher, dan tubuh mereka telah mengering kehabisan darah, yang membuat isu mistis bahwa Belakis kemungkinan telah berlatih ilmu vampir. Lalu pada 4 Oktober 1916, polisi Nagi menerima sepucuk surat yang menyatakan bahwa Belakis dirawat di rumah sakit Serbia. Namun, sayang polisi Nagi terlambat tiba di rumah sakit tersebut. Polisi Nagi pun segera menyebarkan berita ini dan memberitahu semua polisi Hungaria. Namun, banyak sekali pengecohan dan banyak polisi yang tertipu dengan jejak palsu yang dibuat oleh Belakis. Pada beberapa kesempatan kemudian, muncul spekulasi bahwa Belakis mungkin telah memalsukan kematiannya dengan bertukar identitas dengan tentara yang tewas bernama McCary selama perang. Belakis dilaporkan terlihat berkali-kali di tahun-tahun berikutnya. Bahkan berbagai desas-desus beredar tentang nasib Belakis yang sebenarnya, termasuk bahwa dia dipenjara karena perampokan di Rumania atau dia meninggal karena demam kuning di Turki. Lalu pada tahun 1920, seorang tentara di Leguin asing Prancis melaporkan Leguiner lain bernama Hoffman, yaitu nama yang digunakan oleh Belakis dalam beberapa suratnya. Namun lagi-lagi sayang, Belakis mampu meloloskan diri. Penampakan Belakis terakhir yang diketahui terjadi di New York City pada tahun 1932. Tahun itu detektif pembunuhan Henry Oswald yakin dia telah mengamati Belakis yang muncul dari kereta bawah tanah kota New York di Times Square, Manhattan. Bahkan ada juga desas-desus bahwa Belakis tinggal di kota dan bekerja sebagai petugas kebersihan, meskipun kebenarannya tidak dapat diverifikasi. Dan lagi-lagi, ketika polisi pergi untuk mewawancarai petugas kebersihan, dia sudah pergi dan lolos lagi. Bahkan sampai sekarang nasib Belakis dan jumlah pasti korban yang telah ia habisi masih belum diketahui kepastiannya. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.